Pernah gak sih, kamu merasa seperti nggak berhak menerima bantuan dari orang lain? Misalnya, saat teman kamu bilang, "Yuk, aku bantu kamu. Ada yang bisa aku lakukan?" Dalam hati, kamu jawab, "Gak usah, aku sendiri aja, aku gak layak." Rasanya familiar bukan? Hal ini sering bikin orang terjebak dalam luka lama yang membebani hati. Kemarin, seorang sahabat curhat tentang betapa sulitnya untuk meminta pertolongan ketika dia merasa semua masalahnya adalah tanggung jawabnya sendiri. Kenapa sih kita bisa terjebak dalam pola pikir ini? Sangat penting kita belajar untuk melepaskan luka-luka lama agar bisa bangkit dan berani meminta bantuan yang kita butuhkan. Ini adalah langkah awal untuk perbaikan diri yang lebih besar dari dalam. Pertama, rasa bersalah adalah beban berat yang seringkali kita bawa tanpa sadar. Misalnya, kamu pernah merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tua atau teman. Ini sering membuat kita merasa tidak layak untuk bahagia. Padahal, semua orang pasti gagal di satu titik, dan itu wajar. Saat kamu terus berpegang pada rasa bersalah ini, kamu tidak hanya menghambat diri sendiri, tetapi juga menyakiti diri. Maka dari itu, penting untuk belajar memaafkan diri sendiri dan menghargai usaha yang telah dilakukan. Cobalah untuk mencatat hal-hal yang membuatmu merasa bersalah. Setelah itu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sebanding dengan rasa sakit yang aku rasakan? Dengan demikian, kamu mulai menyadari bahwa merelakan diri dari beban ini adalah hal yang perlu dan berharga. Menghapus rasa bersalah bukan berarti mengabaikan tanggung jawab, melainkan mengambil langkah untuk lebih baik lagi. Ingat, jalan untuk memaafkan diri sendiri tak selamanya mudah, tetapi sangat penting untuk mengurangi beban di bahu kamu. Cobalah untuk memberi diri waktu untuk merenung dan merelakan. Ingat, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita yang mengalami hal yang sama. Kedua, menunda pekerjaan adalah salah satu kebiasaan yang banyak orang alami. Entah itu tugas sekolah, pekerjaan, atau bahkan hal-hal kecil dalam hidup sehari-hari. Kamu pasti pernah terjebak dalam siklus menunda, lalu di satu titik merasa overwhelmed. Ini adalah pengingat bahwa menunda bukan solusi. Satu-satunya cara untuk mengatasi hal ini adalah memecah tugas besar jadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Bayangkan kamu seorang mahasiswa yang harus menyelesaikan tugas yang besar, lalu memilih untuk menunda semuanya sampai detik terakhir. Rasa panik muncul dan hasilnya tidak maksimal. Solusinya? Mulailah dengan bagian terkecil dari tugas tersebut dan setel batas waktu untuk setiap bagian itu. Dengan cara ini, kamu tidak hanya merasa lebih produktif, tetapi juga mengurangi rasa cemas yang sering berkaitan dengan menunda. Ketika kamu mulai menghentikan kebiasaan menunda, kamu tidak hanya menyelesaikan tugas, tetapi juga memberi diri rasa pencapaian. Ingat, setiap langkah kecilmu itu berharga dan bisa membantu mengubah perspektifmu serta membangun kebiasaan yang lebih baik di masa depan. Ketiga, ketidakpuasan diri sering datang dari perbandingan dengan orang lain. Misalnya, kamu melihat teman di media sosial yang tampaknya lebih bahagia dan sukses. Hal ini dapat membuatmu merasa tidak cukup, merasa hidupmu tidak berarti. Untuk mengatasi itu, penting bagi kita untuk menghargai perjalanan pribadi dan pencapaian yang telah diraih. Kamu harus selalu ingat, setiap orang memiliki jalan masing-masing yang tidak bisa dibandingkan. Yang perlu kamu lakukan adalah menemukan kekuatan dan keunikan dirimu sendiri. Cobalah untuk membuat daftar tentang apa saja yang telah kamu capai, baik besar maupun kecil. Ini bisa membantu kamu fokus pada hal-hal positif tentang diri sendiri dan mengalihkan perhatian dari apa yang dimiliki orang lain. Ketika kamu lebih menghargai diri sendiri, kamu akan menemukan kebahagiaan dari dalam, dan rasa ketidakpuasan itu perlahan-lahan akan berkurang. Proses memperbaiki citra diri dan mengasah rasa syukur itu membutuhkan waktu. Tetapi setiap langkah yang kamu ambil akan membuat perbedaan yang berarti. Keempat, perasaan tidak cukup bisa muncul dalam berbagai bentuk.
Misalnya, saat kamu merasa tidak cukup baik untuk mendapatkan pekerjaan impianmu. Rasa tersebut bisa menghambat langkahmu. Yang perlu kamu lakukan adalah menyadari bahwa semua sudah berusaha semaksimal mungkin, dan seharusnya kamu tidak merasa terjebak dalam perasaan negatif itu. Langkahnya sederhana. Tuliskan semua kekuatan dan kemampuan yang kamu miliki. Ini bukan soal merendahkan orang lain, tapi lebih kepada mengenali diri sendiri dengan lebih baik. Setelah membacanya, kamu mungkin akan terkejut dengan betapa banyaknya potensi yang ada dalam dirimu. Ketika kamu memahami nilai dirimu, perasaan tidak cukup akan berangsur-angsur memudar. Proses ini juga melibatkan hal-hal kecil yang kamu lakukan sehari-hari untuk menunjukkan diri bahwa kamu berharga dan layak untuk sukses. Jadi, jangan ragu untuk merayakan setiap pencapaianmu. Kelima, trauma yang tertinggal dalam hidup kita dapat membentuk cara pandang dan respon kita terhadap berbagai situasi. Menyadari bahwa trauma adalah bagian dari kehidupan adalah langkah penting. Tidak semua peristiwa buruk itu menghancurkan. Beberapa bisa menjadi guru yang memberikan pelajaran berharga. Jadi, penting untuk menyelami emosi yang berkaitan dengan masa lalu agar bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik. Cobalah untuk menggali lebih dalam tentang trauma yang kamu alami. Dengan berbicara atau menulis, kamu bisa menyalurkan emosi dan mulai memprosesnya. Ini adalah langkah menuju pemulihan. Ingat, segala usaha yang kamu lakukan untuk memahami diri sendiri adalah langkah berharga, dan kamu bukan korban, tapi pejuang yang sedang dalam perjalanan menuju penyembuhan. Proses ini memang tidak mudah, tetapi sangat perlu untuk pertumbuhan dirimu. Semakin kamu memahami dan menerima masa lalu, semakin kuat kamu bisa menghadapi masa depan. Keenam, merayakan setiap langkah kecil dalam perbaikan diri sangatlah penting. Terlalu sering kita fokus pada tujuan akhir dan mengabaikan usaha yang telah kita lakukan. Ini bisa membuat kita merasa hampa karena tidak menghargai pencapaian yang telah diraih. Cobalah untuk memberikan penghargaan kepada diri sendiri setelah mencapai langkah-langkah kecil. Misalnya, jika kamu berhasil menjalani rutinitas harian selama seminggu, manjakan diri sendiri dengan hal yang kamu sukai. Entah itu menonton film, bersantai, atau hal lain yang bikin kamu senang. Hal ini bisa meningkatkan motivasi dan membuat kamu merasa lebih terhubung dengan diri sendiri. Ketika kamu merayakan kemajuan kecilmu, kamu tidak hanya meningkatkan kepercayaan dirimu, tetapi juga memperkuat komitmen untuk terus melangkah ke depan. Merayakan proses ini membuat perjalanan menuju perbaikan diri menjadi menyenangkan dan memberi rasa syukur yang lebih mendalam atas setiap langkah yang diambil. Ingatlah untuk selalu bersyukur, karena setiap usaha yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalananmu. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman kamu di kolom komentar. Kita semua ada di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.